Kalimat ke-10 bagian kedua. Jangan pernah mengira bahwa bukti dan petunjuk mengenai penggantian kerajaan ini hanya terbatas pada 12 gambaran yang telah kami sebutkan di atas. Pasalnya, masih ada bukti dan petunjuk lain yang tak terhitung banyaknya bahwa kerajaan yang senantiasa berubah ini akan berganti menjadi kerajaan lain yang kekal abadi. Masih banyak dalil dan argumen lain yang menunjukkan bahwa manusia akan dipindahkan dari negeri jamuan yang temporer dan fana ini menuju pusat kekuasaan yang kekal abadi. Wahai sahabat, aku akan menegaskan untukmu sebuah bukti yang lebih kuat dan lebih jelas dari ke-12 gambaran di atas. Mari perhatikan utusan yang mulia ini, pemilik medali istimewa yang kita saksikan di jazirah ini sebelumnya. Ia menyampaikan sebuah pengumuman kepada banyak orang yang tampak dari kejauhan. Mari kita pergi dan menyimaknya. Dengarkan bagaimana ia menyampaikan semua perintah dari sang raja kepada rakyat dengan berkata, "Bersiap-siaplah, kalian akan menuju kerajaan lain yang abadi. Ia adalah kerajaan yang amat menakjubkan. Kerajaan kita ini hanya seperti penjara jika dibandingkan dengannya. Jika kalian memperhatikan perintah ini dengan seksama, lalu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, pasti kalian akan pergi ke pusat kekuasaan raja, seraya mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Namun, jika kalian membangkang dan tidak mematuhinya, sel tahanan yang menakutkan akan menjadi tempat kalian." Ia mengingatkan hadirin dengan informasi ini. Engkau melihat pada berita agung tersebut terdapat stempel menakjubkan yang tidak bisa ditiru. Semua orang, selain orang bingung sepertimu, mengetahui dengan pasti bahwa perintah itu berasal dari raja. Dengan sekedar tanda dan medali tersebut, semua mengetahui dengan yakin, kecuali orang buta sepertimu, bahwa utusan yang mendapatkan medali itu adalah penyampai perintah raja yang amanah. Dengan demikian, mungkinkah persoalan penggantian kerajaan ini yang diserukan oleh sang utusan mulai tersebut dengan segala argumentasinya yang kuat, yang berisi pesan ilahi itu ditentang atau disangka? Sama sekali tidak mungkin, kecuali jika engkau mengingkari semua persoalan dan kejadian yang kau lihat. Wahai sahabat, sekarang kau boleh berkata apa saja. Ia menjawab, "Apa lagi yang dapat kukatakan? Apakah ada yang bisa menentang hakikat ini? Apakah mungkin mengingkari keberadaan matahari di siang bolong? Aku hanya ingin mengucapkan alhamdulillah dan beribu-ribu syukur. Aku telah selamat dari cengkraman, ilusi dan hawa nafsu, serta telah terbebas dari tawanan diri dari penjara abadi. Aku percaya bahwa terdapat negeri kebahagiaan di sisi Raja yang agung, sementara kita disiapkan untuk menuju ke sana setelah berada di negeri yang fana ini." Demikianlah cerita metaforis tentang hari kebangkitan dan akhir akhirat. Sekarang, dengan taufik ilahi kita berpindah ke sejumlah hakikat utama. Kami akan menjelaskan dalam 12 hakikat, di mana ia merupakan landasan yang saling terpaut dan sepadan dengan 12 gambaran atau cerita di atas. Sebelum itu, kami akan memberikan sebuah pendahuluan. Secara singkat kami akan menunjukkan sejumlah persoalan yang telah kami jelaskan dalam berbagai tempat lain, yaitu pada kalimat ke-22, kalimat ke-19, dan kalimat ke-26. Petunjuk pertama, terdapat 3 hakikat bagi orang yang lalai serta temannya yang amanah, sebagaimana disebutkan dalam cerita di atas. Pertama, nafsu amarah dan kalbuku. Kedua, pelajar filsafat dan murid Al-Quran. Ketiga, golongan kafir dan umat Islam. Kesesatan paling menakutkan yang dialami oleh para pelajar filsafat, golongan kafir dan nafsu amarah adalah tidak mengenal Allah SWT.
Seperti yang diucapkan oleh si pemberi nasihat yang amanah dalam cerita di atas, bahwa tidak mungkin ada sebuah huruf tanpa ada penulis, dan tidak mungkin ada aturan tanpa ada penguasanya. Maka kami juga berkata bahwa mustahil terdapat sebuah kitab tanpa penulisnya. Terlebih lagi, kitab semacam ini di mana setiap kata darinya berupa kitab tersendiri yang ditulis dengan pena yang halus, dan di bawah setiap hurufnya terdapat satu kumpulan syair yang digubah dengan pena istimewa. Selain itu, sangat mustahil alam yang besar ini tanpa pencipta. Pasalnya, alam ini adalah kitab besar yang setiap lembarnya berisi banyak kitab. Bahkan setiap kata darinya mengandung banyak kitab, dan setiap hurufnya memuat kumpulan syair. Muka bumi merupakan lembaran yang memuat banyak kitab. Pohon adalah satu kata yang memuat banyak lembaran. Buah adalah satu huruf, dan benih adalah titik. Pada titik ini terdapat indeks pohon yang besar berikut rancangan kerajaannya. Kitab seperti ini tentu saja merupakan hasil karya pena pemilik kudrat yang memiliki sifat indah, agung dan berkuasa, serta penuh hikmah mutlak. Artinya, dengan sekedar melihat kepada alam, hal itu akan melahirkan keimanan, terkecuali orang yang mabuk dengan kesesatan. Sebagaimana tidak mungkin ada sebuah rumah tanpa ada yang membangun, apalagi alam yang dihiasi dengan perhiasan paling menakjubkan dan ukiran yang paling memukau, serta dibangun dengan kreasi yang luar biasa, sehingga setiap batu darinya mewakili seni yang terdapat pada keseluruhan bangunannya. Maka orang berakal tidak akan dapat menerima jika alam semesta ini terwujud tanpa pencipta yang mahir. Terlebih lagi, setiap waktu dia membangun pada lembaran ini sejumlah tempat tinggal hakiki yang sangat rapi, lalu dengan sangat rapi dan mudah pula ia diubah dan diganti seperti mengganti baju. Bahkan pada setiap sudut dia membangun sejumlah ruang kecil. Maka sudah pasti alam yang besar ini memiliki pencipta yang maha bijak, hakim, maha mengetahui, alim, maha kuasa, qadir. Secara mutlak, pasalnya alam ini laksana istana menakjubkan di mana matahari dan bulan merupakan dua lenteranya. Bintang adalah lilinnya. Lalu perjalanan waktu merupakan kaset yang padanya setiap tahun sang pencipta memasang alam lain untuk dimunculkan ke permukaan dengan memperbaharui sejumlah bentuknya secara rapi dalam 360 model. Semua itu dilakukan dengan sangat teratur dan penuh hikmah, seraya menjadikan permukaan bumi sebagai meja hidangan berbagai karunia. Pada setiap musim semi, dia menghiasinya dengan 300.000 jenis makhluk, serta mengisinya dengan karunia yang jumlahnya tak terhingga, di mana masing-masing memiliki ciri yang berbeda. Meski bercampur sedemikian rupa, hal yang sama juga terjadi pada yang lainnya. Jadi bagaimana mungkin pencipta istana indah tersebut diabaikan? Sungguh sangat bodoh orang yang mengingkari matahari di siang bolong, padahal kilau cahayanya terlihat pada buih lautan, benda transparan, dan pada kristal salju. Mengingkari keberadaan matahari dalam kondisi tersebut berarti harus menerima keberadaan banyak matahari kecil yang orisinal, sebanyak tetesan air di laut, sebanyak buih, dan sebanyak kristal salju. Apabila menerima keberadaan matahari pada setiap partikel merupakan bentuk kebodohan, maka tidak beriman kepada Sang Pencipta yang Maha Agung dan tidak mempercayai sifat sempurnanya. Padahal alam yang tertata dan terus berubah dengan penuh hikmah di setiap waktu terlihat jelas. Hal itu merupakan bentuk kesesatan, bahkan merupakan bentuk egoan dan ketidakwarasan. Pasalnya, dalam kondisi demikian, mestinya ia menerima ketuhanan yang mutlak
yang terdapat pada segala sesuatu, bahkan pada setiap partikel. Sebab setiap partikel udara misalnya mampu masuk ke setiap bunga, buah, dan daun sekaligus, melaksanakan perannya di sana. Andaikan partikel tersebut tidak diperintah dan tidak ditundukkan, berarti ia mengetahui berbagai bentuk yang membuatnya dapat masuk ke dalamnya berikut susunan dan konstruksinya. Dengan kata lain, ia memiliki pengetahuan yang komprehensif dan memiliki kemampuan integral agar dapat melaksanakan tugas di atas. Sebagai contoh, setiap partikel tanah dapat menjadi sebab tumbuhnya benih dan beragam jenisnya. Andai kata ia tidak diperintah, berarti ia berisi berbagai perangkat maknawi sebanyak jenis rerumputan dan pepohonan. Atau ia diberi satu kemampuan sehingga mengetahui semua jenis susunannya untuk menciptakannya serta mengenali berbagai bentuknya untuk dapat merangkainya. Demikianlah keberadaan seluruh entitas sehingga engkau dapat memahami bahwa keesaan Tuhan memiliki begitu banyak dalil yang jelas dan cemerlang pada segala sesuatu. Ya, penciptaan segala sesuatu dari satu entitas dan penciptaan sebuah entitas dari segala sesuatu merupakan sebuah karya yang hanya dapat dilakukan oleh pencipta segala sesuatu. Renungkan dan perhatikan firman Allah yang berbunyi, wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Surat Al-Isra ayat 44. Segala sesuatu bertasbih memujinya. Serta ketahuilah bahwa tidak mempercayai Tuhan yang Maha Esa berarti mempercayai banyak Tuhan sebanyak entitas. Petunjuk kedua. Dalam cerita di atas disebutkan adanya utusan yang mulia. Disebutkan pula bahwa siapa yang tidak buta dengan melihat tanda-tandanya akan memahami bahwa ia bergerak dengan perintah raja. Ia merupakan pelayannya yang istimewa. Utusan tersebut tidak lain adalah Rasulullah SAW. Ya, alam yang indah semacam ini serta penciptanya yang suci pasti memiliki utusan mulia semacam beliau, sebagaimana cahaya yang tidak bisa dipisahkan dengan matahari. Sebab apabila matahari menyebarkan cahaya, maka uluhiyahnya juga memperlihatkan diri dengan mengutus para utusan yang mulia. Mungkinkah kehidupan yang sangat sempurna tidak ingin menampakkan diri lewat sarana dan petunjuk yang memperkenalkan dirinya? Mungkinkah kreasi sempurna yang amat indah tidak ingin mengungkap dirinya lewat perantara yang menarik perhatian padanya? Atau mungkinkah kekuasaan universal dari rububiyah umum tidak ingin memproklamirkan wahdaniyah dan somadiyahnya pada seluruh tingkatan lewat utusan yang memiliki dua sayap atau memiliki dua sifat, yaitu sifat penghambaan total yang mewakili kedudukan makhluk saat berada di hadapan ilahi, dan sifat kerasulan yang diutus olehnya kepada seluruh alam. Mungkinkah pemilik keindahan mutlak tersebut tidak ingin menyaksikan dan mempersaksikan kepada makhluknya tentang berbagai keindahannya pada berbagai cermin yang memantulkan keindahan tersebut, atau lewat perantara utusan yang dicintai. Beliau adalah sosok yang dicinta karena kedekatan dan ubudiyahnya yang tulus kepada Allah SWT. Beliau adalah utusan yang dicinta karena mengajarkan makhluk untuk mencintainya dan memperlihatkan keindahan nama-namanya yang mulia. Mungkinkah zat yang memiliki keperbendaharaan, barang paling berharga dan paling menakjubkan, di mana ia mencengangkan akal, tidak ingin memperlihatkan kesempurnaannya yang tersembunyi dan tidak ingin memperlihatkannya kepada pandangan seluruh makhluk lewat sosok pengenal dan informan yang cerdas? Mungkinkah zat yang menghias alam dengan berbagai makhluk untuk mengungkap kesempurnaan nama-namanya, lalu menjadikannya sebagai istana indah, serta menghiasnya dengan berbagai kreasi menakjubkan
guna dihidangkan di hadapan seluruh mata, tidak menunjukkan seorang pengajar yang dapat membimbingnya. Mungkinkah pemilik alam ini tidak menerangkan lewat sosok utusan tentang apa tujuan dari berbagai transformasi alam serta tujuan dari misteri yang tertutup itu? Lalu tidak menjawab ketiga pertanyaan misterius lewat perantaranya, yaitu dari mana, hendak kemana, dan siapa dirimu? Atau mungkinkah pencipta Maha Agung yang memperkenalkan diri kepada makhluk yang memiliki perasaan lewat sejumlah entitas indah seraya membuat mereka mencintainya dengan sejumlah karunia-Nya yang berharga, tidak menjelaskan kepada mereka lewat perantara seorang utusan mengenai apa yang Dia inginkan dari mereka dan apa yang Dia ridhoi terkait dengan nikmat tersebut? Mungkinkah Sang Pencipta yang menguji manusia dengan jumlah perasaan dan kecenderungan serta menyiapkan potensi ubudiyah yang sempurna tidak ingin mengarahkan pandangan mereka dari pluralitas makhluk kepada tauhid lewat perantara sosok utusan? Demikianlah terdapat banyak dalil kenabian selain yang telah disebutkan di atas. Semuanya merupakan bukti yang kuat bahwa ketuhanan tidak terwujud tanpa kerasulan. Sekarang adakah di dunia ini yang lebih layak serta lebih menghimpun semua sifat dan tugas yang telah disebutkan daripada Nabi Muhammad SAW? Adakah seorang yang lebih pantas daripada beliau untuk mengemban tugas kerasulan dan misi dakwah? Apakah zaman ini memperlihatkan sosok yang lebih layak daripada beliau? Tentu saja tidak. Beliau adalah pemimpin seluruh rasul, imam bagi seluruh nabi, tambatan hati orang-orang suci, pembimbing seluruh mursyid, orang yang paling dekat dengan Allah di antara muqarrabin, orang-orang yang dekat dengannya, dan makhluk yang paling sempurna. Ribuan mukjizat seperti terbelahnya bulan, terpancarnya air dari jemari beliau, serta berbagai bukti kenabian lainnya yang tak terhingga, sebagaimana telah disepakati oleh para peneliti. Selain Al-Quran yang agung yang merupakan lautan hakikat dan mukjizat tersebut, cukup menunjukkan kebenaran risalah beliau sejalan sinar matahari. Kami telah menegaskan kemukjizatan Al-Quran lewat sekitar 40 aspeknya dalam sejumlah risalah, terutama dalam kalimat ke-25. Petunjuk ketiga, jangan sampai ada yang berpikir dan berkata, apa urgensi dan nilai dari manusia yang kecil sehingga dunia yang besar ini berakhir serta dunia lain dibuka guna menghisap amal perbuatannya. Sebab manusia yang kecil ini adalah pemimpin seluruh entitas, penyeru pada kekuasaan uluhiyah Allah, serta pemeran dari ubudiyah yang menyeluruh. Meskipun ia makhluk yang kecil, namun ia memiliki fitrah komprehensif dan universal. Oleh sebab itu, urgensi dan kedudukannya sangat penting. Selain itu, jangan sampai ada yang berpikir, mengapa manusia dihukum dengan siksa yang kekal, padahal umurnya sangat singkat. Hal itu karena kekufuran merupakan kejahatan terbesar dan kriminalitas yang tak terhingga. Ia telah merendahkan nilai dan derajat semua entitas yang sebenarnya menyamai nilai dan derajat goresan Samadiyahnya menjadi sia-sia. Ia merupakan bentuk penghinaan yang nyata bagi seluruh alam, bentuk pengingkaran terhadap seluruh cahaya nama-namanya yang terlihat, serta pengingkaran terhadap jejaknya pada entitas. Selanjutnya, ia merupakan bentuk pendustaan terhadap bukti yang menunjukkan hakikat wujud Allah yang jumlahnya tak terhingga. Kriminalitas yang tak terhingga mengharuskan siksa yang tak terbatas. Petunjuk keempat, lewat ke-12 gambaran dari cerita di atas, kita telah melihat bahwa tidak mungkin raja yang agung memiliki kerajaan yang temporer layaknya tempat jamuan, namun tidak memiliki kerajaan lain yang bersifat kekal dan permanen, yang layak dengan keagungannya dan kedudukan kekuasaannya yang suci. Selain itu, tidak mungkin pencipta yang maha kekal tidak menciptakan alam lain yang abadi setelah dia menghadirkan alam yang fana ini.
Tidak mungkin pencipta yang maha kekal menciptakan alam ini dan yang fana ini, lalu tidak menciptakan alam lain yang kekal abadi. Juga tidak mungkin pencipta yang maha bijak, hakim, yang maha kuasa qadir, serta maha penyayang rahim, menciptakan alam ini sebagai galeri umum, medan ujian, serta ladang yang bersifat sementara, lalu tidak menciptakan negeri akhirat yang menyingkap dan memperlihatkan semua tujuannya. Hakikat ini dapat dimasuki lewat 12 pintu dan pintu-pintu tersebut dapat dibuka lewat 12 hakikat. Kita mulai dari yang paling singkat dan paling sederhana. Hakikat pertama, pintu rububiyah dan kekuasaan sebagai manifestasi dari nama Ar-Rabb. Mungkinkah zat yang memiliki rububiyah dan kekuasaan uluhiyah menciptakan sebuah alam yang indah seperti alam ini untuk berbagai tujuan mulia dan agung guna memperhatikan kesempurnaannya? Kemudian dia tidak menyediakan pahala bagi kaum beriman yang menanggapi tujuan mulia tersebut dengan iman dan pengabdian, serta tidak menghukum kaum yang sat yang menanggapi tujuan tadi dengan penolakan dan sikap meremehkan. Hakikat kedua, pintu kemurahan dan rahmat sebagai manifestasi dari nama Al-Karim dan Ar-Rahim. Mungkinkah Tuhan pemelihara dan pemilik alam yang lewat berbagai jejaknya memperlihatkan kemurahan tak terhingga, rahmat tak bertepi, dan keperkasaan tak terkira, tidak menetapkan pahala yang sesuai dengan kemurahan dan rahmatnya kepada mereka yang berbuat baik, serta tidak menentukan hukuman yang sesuai dengan keperkasaannya bagi mereka yang berbuat jahat. Andaikan manusia mau mencermati perjalanan dunia, terlihat bahwa mulai dari makhluk hidup terlemah, bukti kuat bahwa rezeki yang halal diberikan sesuai kebutuhan dan tidak diambil dengan kekuatan makhluk adalah kelapangan hidup makhluk-makhluk kecil yang tidak memiliki daya dan kekuatan, serta kesempitan hidup binatang buas, gemuknya ikan, serta kurusnya rubah dan kerak yang cerdik. Jadi, rezeki datang berbanding terbalik dengan ucapan dan kekuatan yang ada. Dengan kata lain, setiap kali makhluk mengandalkan kehendaknya, ia semakin diuji dengan kesempitan dan kesulitan hidupnya. Dari penulis terlihat bahwa mulai dari makhluk hidup terlemah hingga makhluk yang paling kuat, setiap makhluk hidup mendambakan limpahan rezeki yang sesuai dengannya. Bahkan Allah memberikan kepada makhluk yang paling lemah rezeki yang paling halus dan paling baik, serta menolong orang sakit dengan kesembuhan. Demikian pula setiap makhluk yang memiliki kebutuhan mendapatkan kebutuhannya dari arah yang tak terduga. Jamuan yang mewah dan mulia ini serta kemurahan yang berlimpah ini secara jelas menunjukkan bahwa tangan mulia yang tanpa batas itulah yang bekerja dan mengatur semua urusan. Sebagai contoh, pembungkusan seluruh pohon dengan sejumlah perhiasan yang menyerupai sutra hijau, laksana bidadari surga. Penghiasnya dengan bunga-bunga indah dan buah yang elok. Fungsinya untuk melayani kita dengan menghasilkan beragam buah yang paling nikmat di pangkal dahannya yang merupakan tangan-tangan indahnya. Pemberian kemampuan kepada kita untuk mereguk madu yang lezat yang menjadi obat bagi manusia dari serangga penyengat yang beracun. Pemberian pakaian terindah untuk kita dari apa yang diambil oleh serangga tanpa tangan, serta penyimpanan kekayaan rahmat yang begitu banyak bagi kita dalam benih yang sangat kecil. Semua itu secara jelas memperlihatkan kepada kita satu bentuk kemurahan dalam bentuk paling indah dan sebuah rahmat dalam bentuk yang paling halus. Demikian pula upaya seluruh makhluk baik yang kecil maupun yang besar di luar manusia dan sebagai binatang buas untuk menunaikan berbagai tugasnya secara teratur dan cermat, mulai dari matahari, bulan, bumi, hingga makhluk yang paling kecil,
dalam bentuk yang tak mampu dijelaskan oleh siapapun dalam sebuah ketaatan dan ketundukan sempurna disertai penghormatan luar biasa. Hal itu memperlihatkan bahwa makhluk-makhluk itu bergerak dan diam dengan perintah Zat yang Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Mulia. Juga perhatian ibu kepada anaknya yang lemah, baik dalam dunia tumbuhan, hewan ataupun manusia, dengan perhatian yang penuh kasih sayang. Ya, sikap singa lapar yang lebih mengutamakan anaknya yang lemah atau dirinya terkait dengan sepotong daging yang ia peroleh. Sikap ayam pengecut yang menyerang anjing dan singa guna melindungi anaknya yang kecil. Bagaimana pohon tin menyiapkan susu murni, buah tin untuk buahnya yang merupakan anaknya. Semua itu dengan sangat jelas menunjukkan kepada kaum yang tidak buta bahwa ia terjadi dengan perintah Zat yang Maha Penyayang, Ar-Rahim, yang rahmatnya tak terhingga, Maha Pemurah, Al-Karim, yang kemurahannya tak terbatas, dan Maha Baik, Ar-Ra'uf, yang kebaikannya tak terhingga. Kondisi tumbuhan dan hewan yang tak memiliki kesadaran di mana ia menunaikan sejumlah tugas dengan penuh kesadaran dan penuh hikmah, menjelaskan bahwa Zat yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaklah yang mengirimnya untuk menunaikan semua tugas yang ada. Mereka semua bekerja atas namanya. Dengan perhatian yang penuh kasih sayang, serta bagaimana mereka memberikan makanan yang halus seperti susu memperlihatkan manifestasi keluasan rahmatnya. Tuhan pemelihara dan pengatur semesta alam ini memiliki kemurahan yang luas dan rahmat tak terhingga. Dia memiliki keagungan dan keperkasaan mutlak di mana hal itu mengimplikasikan adanya hukuman kepada mereka yang meremehkan. Sementara kemurahannya yang luas melahirkan karunia tak terhingga, dan rahmatnya yang meliputi segala sesuatu melahirkan kebaikan yang sesuai dengannya. Hanya saja itu semua tidak bisa terwujud di dunia yang fana dan usia singkat ini, kecuali hanya sedikit, ibarat satu tetes dari lautan. Karena itu harus ada negeri kebahagiaan yang sesuai dengan kemurahan yang terlimpah. Kemurahan yang berlimpah itu serta selaras dengan rahmat yang luas tadi. Jika tidak, rahmat yang sangat jelas itu dapat diingkari sebagaimana mengingkari wujud matahari yang cahayanya memenuhi siang. Pasalnya, kepergian yang tak bisa kembali lagi melahirkan sikap manifestasi hakikat rahmat dengan mempersiapkan kasih sayang sebagai malapetaka, cinta sebagai bara, karunia sebagai bencana, nikmat sebagai derita, dan akal terpuji sebagai orang yang sial. Selain itu harus ada negeri balasan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Sebab biasanya orang zalim terus hidup dengan keangkuhannya, dan orang yang dizalimi terus hidup dalam kehinaannya. Lalu mereka pergi dengan kondisi mereka tanpa ada hukuman dan balasan. Hal itu bukan berarti mereka dibiarkan. Mereka hanya ditangguhkan sampai ke pengadilan terbesar. Bahkan kadangkala hukumannya sudah diberikan di dunia. Penurunan azab pada masa terdahulu kepada sejumlah kaum yang membangkang dan durhaka menjelaskan kepada kita bahwa manusia tidak dibiarkan begitu saja, namun ia selalu dihadapkan pada teguran dan hukuman Allah yang Maha Kuasa. Ya, manusia telah dipilih di antara seluruh makhluk untuk mengemban tugas penting serta dibekali dengan sejumlah potensi fitrah yang sempurna. Nah, jika ia tidak mengenali Tuhannya dengan kacamata iman setelah dia memperkenalkan diri padanya lewat sejumlah makhluknya yang tertata rapi, jika ia tidak meraih cintanya melalui ibadah setelah dia membuat dirinya dicintai oleh manusia lewat beragam buah indah yang berasal dari rahmatnya, jika ia tidak memberikan penghargaan dan penghormatan yang sesuai lewat rasa syukur dan pujian setelah dia memperlihatkan cinta dan rahmatnya melalui nikmatnya yang sangat banyak. Jika manusia tidak mengenal
Tuhannya tersebut, bagaimana mungkin ia akan dibiarkan begitu saja tanpa mendapat balasan dan tanpa dipersiapkan negeri hukuman untuknya? Mungkinkah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak memberikan negeri balasan dan kebahagiaan abadi kepada kaum beriman yang membalas pengenalan Tuhan kepada mereka dengan makrifat yang diwujudkan dalam bentuk iman, cintanya dengan cinta mereka yang diwujudkan dalam bentuk ibadah, serta rahmatnya dengan penghargaan yang diwujudkan dengan bentuk syukur. Hakikat ketiga, pintu hikmah dan keadilan sebagai manifestasi dari nama Al-Hakim dan Al-Adl. Pencipta yang Maha Agung telah memperlihatkan kekuasaan rububiyahnya lewat penataan hukum wujud mulai dari partikel hingga galaksi dengan penuh hikmah dan keteraturan serta dengan penuh keadilan dan keseimbangan. Lalu, ungkapan mungkinkah disebutkan berulang kali untuk menunjukkan satu tujuan yang sangat penting, yaitu bahwa kekufuran dan kesesatan biasanya lahir dari sikap manusia yang memandang apa yang tidak diyakininya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, sehingga ia mengungkapkan mustahil dan mulai menunjukkan pengingkaran. Hanya saja bahasa ini menjelaskan dengan sejumlah bukti yang kuat bahwa kemustahilan hakiki, irasionalitas, dan kerumitan yang sampai pada tingkat sulit diterima akal hanya terdapat dalam jalan kekufuran dan kaum yang sesat. Sebaliknya, kemungkinan hakiki, rasionalitas, dan kemudahan yang mengarah kepada satu keniscayaan terdapat dalam jalan iman dan Islam. Kesimpulannya, ahli filsafat tergelincir dalam pengingkaran diakibatkan oleh anggapan bahwa ia tidak masuk akal. Nah, kalimat ke-10 ini menerangkan dengan ungkapan mungkinkah bahwa semua itu tidak bisa dipungkiri. Ia menyumpal mulut mereka. Lalu mungkinkah dia tidak memperlakukan orang yang mengakui rububiyahnya serta tunduk kepada hikmahnya dan keadilannya dengan perlakuan yang baik? Mungkinkah keadilan dan hikmahnya tidak membalas orang-orang yang membangkang lewat kekufuran dan kezaliman mereka? Sementara manusia tidak menerima ganjaran dan hukuman yang layak ia terima di kehidupan yang fana ini, sesuai dengan hikmah dan keadilan tersebut, kecuali hanya sedikit. Akan tetapi biasanya ia ditunda sehingga sebagian besar kaum yang sesat pergi tanpa mendapat hukuman, serta kaum yang mendapat hidayah pergi tanpa mendapat ganjaran mereka. Jadi hal ini ditangguhkan ke mahkamah yang besar dan kebahagiaan yang mulia. Ya, sangat jelas bahwa zat yang mengatur alam menata semuanya dengan penuh hikmah. Apakah ini masih membutuhkan bukti? Lihatlah perhatiannya terhadap semua kemaslahatan dan manfaat yang terdapat pada segala sesuatu. Tidakkah engkau melihat bahwa semua orang manusia, entah itu tulang, urat, bahkan sel-sel tubuh, serta semua bagian darinya dihiasi dengan manfaat dan hikmah yang beragam. Bahkan pada organ-organ tubuhnya terdapat manfaat dan rahasia, sebagaimana sebuah pohon menghasilkan banyak buah. Hal itu menunjukkan bahwa pemilik hikmah yang mutlak telah menata semua urusan. Selain itu, keteraturan sempurna dalam kreasi segala sesuatu menunjukkan bahwa semua urusan tersebut ditunaikan dengan penuh hikmah. Ya, rancangan yang cermat bagi setangkai bunga yang indah yang termuat dalam benihnya, serta tulisan program kerajaan pohon besar berikut sejarah hidup dan indeks perangkatnya yang terdapat dalam bijinya lewat pena takdir maknawi memperlihatkan dengan jelas kepada kita bahwa pena hikmah yang bersifat mutlak itulah yang menata urusan tersebut. Demikian pula wujud kreasi indah yang tak terhingga dalam penciptaan segala sesuatu memperlihatkan bahwa pencipta yang maha bijak adalah pemilik kreasi tadi. Ya,
pemuatan indeks seluruh alam, kunci perbendaharaan seluruh rahmat, dan cermin seluruh nama-namanya dalam tubuh kecil manusia, termasuk hal yang menunjukkan keberadaan hikmah yang mendalam dalam kreasi menakjubkan tersebut. Mungkinkah hikmah yang mengontrol sejumlah proses dan urusan rububiyah ilahi semacam ini tidak akan memperlakukan secara baik orang-orang yang berlindung pada rububiyah tersebut dan tunduk padanya dalam bentuk iman serta tidak memberikan pahala abadi kepada mereka? Apakah engkau menginginkan bukti bahwa penunaian berbagai aktivitas itu terwujud dengan adil dan seimbang? Pemberian wujud kepada segala sesuatu dengan raca yang cermat dan standar yang khusus, pemberian bentuk tertentu padanya, serta penempatannya di tempat yang sesuai menjelaskan kepada kita secara gamblang bahwa segala urusan berjalan sesuai dengan keadilan dan timbangannya yang bersifat mutlak. Demikian pula pemberian kepada pemilik hak apa yang menjadi haknya sesuai dengan potensinya, atau pemberian apa yang dibutuhkan bagi keberadaannya, serta pemenuhan semua yang dibutuhkan untuk kelangsungan wujud dalam bentuk terbaik, menunjukkan bahwa sang pemilik keadilan mutlak itulah yang menjalankan segala urusan. Juga pemberian jawaban secara terus-menerus terhadap semua permintaan pemberian jawaban secara terus-menerus terhadap semua permintaan dan hajat yang diminta lewat lisan potensi. Kebutuhan fitri dan keterdesakan menunjukkan keadilan dan hikmah mutlak. Nah, mungkinkah keadilan dan hikmah tersebut mengabaikan kebutuhan terbesar makhluk seperti manusia, yaitu kebutuhan untuk kekal? Padahal kedua sifat tersebut telah mengabulkan hajat makhluk yang paling lemah. Mungkinkah ia menolak harapan terpenting dan impian terbesar manusia? Mungkinkah dia tidak menjaga kemuliaan rububiyahnya dan mengabaikan hak-hak hamba? Di lain sisi, manusia menjalani kehidupan singkat di dunia yang fana ini tidak mendapat dan tidak akan mendapat hakikat keadilan semacam itu. Ia baru akan diberi di pengadilan tertinggi, sebab keadilan hakiki menuntut bahwa manusia yang kecil ini mendapatkan balasan dan hukuman bukan karena kecilnya fisik, namun karena besarnya kejahatannya, karena substansinya yang sangat penting, dan karena tugasnya yang besar. Nah, karena dunia yang singkat ini sangat tidak mungkin menjadi wadah bagi keadilan dan hikmahnya yang terkait secara khusus dengan manusia yang tercipta untuk kekal, maka harus ada surga abadi dan neraka permanen milik Zat Maha Adil yang Maha Agung, pemilik keindahan, serta milik Zat Maha Bijak yang Maha Indah, pemilik keagungan. Hakikat keempat, pintu kedermawanan dan keindahan sebagai manifestasi dari nama Al-Jawaz dan Al-Jamil. Mungkinkah kedermawanan dan kemurahan mutlak, kekayaan yang tak pernah kering, simpanan karunia yang tak pernah habis, keindahan yang tak ada bandingannya, serta kesempurnaan abadi yang tanpa cacat tidak menginginkan negeri kebahagiaan dan tempat jamuan di mana kaum yang memerlukan kemurahannya, yang merindukan keindahannya, dan yang takjub padanya hidup dengan kekal. Penghiasan wajah alam dengan berbagai ciptaan yang indah dan halus, pemosisian matahari dan bulan sebagai lentera, permukaan bumi sebagai meja hidangan nikmat di mana ia diisi dengan beragam makanan lezat, fungsi pohon sebagai wadah dan lembaran yang terus berubah pada setiap waktu. Semua itu memperlihatkan kedermawanan dan kemurahan yang tak terkira. Kedermawanan dan kemurahan mutlak semacam itu, khazanah kekayaan yang tak pernah habis, serta rahmat yang meliputi segala sesuatu tersebut sudah pasti menginginkan negeri jamuan abadi dan tempat kebahagiaan yang kekal dan memuat semua yang disenangi jiwa. Selain itu, sebagai konsekuensinya, mereka yang menikmati jamuan tersebut pasti kekal dan senantiasa tinggal di negeri kebahagiaan.
Pasalnya, sebagaimana hilangnya kenikmatan merupakan derita, begitu pula hilangnya penderitaan merupakan nikmat. Kemurahan di atas tentu saja tidak ingin mendatangkan kepedihan dan penderitaan. Dengan kata lain, ia menuntut keberadaan surga abadi dan kekalnya kaum yang membutuhkan di dalamnya. Sebab kedermawanan dan kemurahan mutlak menginginkan ihsan dan pemberian karunia secara mutlak pula. Lalu sikap ihsan dan pemberian kekarunia tak terbatas tersebut juga melahirkan kenikmatan dan anugerah tak terhingga. Hal ini menuntut keberadaan permanen orang yang mendapatkan ihsan tersebut, agar ia selalu menampakkan rasa syukur atas nikmat abadi tersebut melalui nikmat secara terus-menerus. Jika tidak, kenikmatan sedikit yang menjadi pahit akibat kehilangan di masa singkat ini tidak mungkin sejalan dan selaras dengan kemurahan dan kedermawanannya. Lalu perhatian generasi berbagai penjuru alam yang menjadi salah satu pentas kreasi ilahi. Perhatikan iklan robbani yang terkandung dalam tumbuhan dan hewan yang terdapat di muka bumi. Ia bunga indah yang demikian menawan, berikut buahnya yang sangat rapi dan menarik, yang bergantung di tangkai halus dan kering, sudah barang tentu merupakan papan iklan yang menjadikan makhluk pemilik perasaan bisa membaca keindahan kreasi pencipta yang maha bijak yang terdapat di dalamnya. Kiaskan tumbuhan dengan binatang. Dengarkan para nabi dan wali yang merupakan dai penyeru keindahan rububiyah. Mereka menyuruh seluruh manusia untuk menyaksikan kesempurnaan kreasi Sang Pencipta, pemilik keagungan, dengan memperlihatkan ciptaannya yang indah serta menarik perhatian mereka padanya. Jadi pencipta alam ini memiliki kesempurnaan luar biasa yang menakjubkan sekaligus tersembunyi. Maka lewat ciptaannya yang indah, dia ingin memperlihatkan kesempurnaan tadi. Sebab kesempurnaan yang tersembunyi yang tanpa cacat harus diperlihatkan kepada seluruh makhluk yang mampu mengapresiasi dengan ucapan Masya Allah. Kesempurnaan abadi menuntut ketertampakan yang bersifat permanen. Pada gilirannya, hal ini menuntut kekekalan mereka yang dapat menghargai dan mengagumi. Pasalnya, jika mereka tidak kekal, maka nilai kesempurnaan tadi menjadi jatuh tak berguna. Ada sebuah perumpamaan yang isinya seorang wanita yang sangat cantik mengusir salah seorang pengagumnya. Maka si pengagum itu pun menghibur diri dengan berkata, dia sangat jelek. Ia mengingkari kecantikan wanita tersebut. Pada suatu hari, ada seekor beruang yang lewat di bawah pohon anggur yang buahnya sangat nikmat. Beruang itu ingin memakannya, namun ketika tangannya tak bisa menggapai buah itu, sementara ia tak bisa memanjat, ia pun berkata, buah ini kecut. Ia menghibur diri, lalu meneruskan perjalanan. Selanjutnya, berbagai entitas yang indah, menakjubkan, dan berhias ini yang tersebar di alam semesta jelas menunjukkan keindahan maknawi yang tiada tara. Sebagaimana sinar menunjukkan keberadaan matahari, ia juga memperlihatkan padamu sejumlah kehalusan tersembunyi yang tiada bandingannya. Berbagai entitas yang menyerupai cermin, meski terus berganti akibat kepunahan, namun wujud manifestasi keindahan yang ada pada dirinya menunjukkan bahwa keindahan tersebut bukan merupakan miliknya, akan tetapi ia adalah tanda dan bukti keindahan suci milik Tuhan. Manifestasi keindahan cemerlang yang suci tersebut menunjukkan kekayaan berlimpah yang tersembunyi yang terdapat pada nama-namanya, bahkan pada setiap namanya. Sebagaimana keindahan tersembunyi dan mulia yang tak terkira, itu berharap keindahan yang terlihat pada cermin entitas, sekaligus kualitas dan standar keindahannya tampak pada cermin yang memiliki
perasaan dan kerinduan padanya. Ia juga ingin tampil dan muncul untuk melihat keindahannya lewat pandangan orang lain. Artinya, milik keindahan zat yang menuntut dua aspek. Aspek pertama, menyaksikan keindahan tersebut secara langsung pada cermin yang banyak dan beragam. Kedua, menyaksikan keindahannya lewat pandangan mereka yang menyaksikan, merindukan, dan mengaguminya. Artinya, keindahan dan kebaikan menuntut adanya menyaksikan sendiri, dan mempersaksikan kepada orang lain. Penyaksian dan persaksian menuntut adanya orang-orang yang menyaksikan, mencintai, mengapresiasi, dan mengagumi. Karena keindahan dan kebaikan tersebut merupakan dua hal yang kekal abadi, maka sebagai konsekuensinya, orang-orang yang mencintai tersebut kekal pula. Sebab keindahan abadi tidak puas dengan pencinta yang fana. Karena itu, orang yang merasa akan fana dan merasa tidak akan hidup kembali dengan sekedar membayangkan perpisahan, cintanya akan berubah menjadi permusuhan. Kekagumannya berubah menjadi sikap meremehkan. Penghormatannya berubah menjadi penghinaan. Sebab, sebagaimana sosok yang egois memusuhi apa yang tidak ia ketahui, ia juga memusuhi apa yang tidak mampu ia capai. Ia menyembunyikan permusuhan, kedengkian, dan pengingkarannya terhadap keindahan yang mestinya dibalas dengan cinta tak terbatas, kerinduan tak bertepi, dan kekaguman tak terkira sebagaimana mestinya. Dari sini dapat dipahami mengapa orang kafir memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedermawanan dalam pemberian yang tak bertepi, kebaikan dalam keindahan yang tak tertandingi, serta kesempurnaan tanpa cacat itu tentu mengharuskan kekekalan kaum yang bersyukur, merindukan, dan mengapresiasi. Nah, kita menyaksikan perjalanan setiap individu dengan sangat cepat di negeri jamuan dunia ini tanpa sempat menikmati kemurahan tadi, kecuali hanya sedikit lewat selera yang diberikan padanya, serta tanpa melihat cahaya keindahan dan kesempurnaannya, kecuali sekilas. Maka perjalanan tersebut sudah pasti menuju tempat wisata yang kekal abadi. Kesimpulannya, sebagaimana alam ini lewat entitasnya menjadi petunjuk yang jelas dan meyakinkan atas keberadaan penciptanya yang maha mulia, maka sifat-sifatnya yang suci dan nama-namanya yang mulia juga membuktikan, memperlihatkan, dan menuntut keberadaan negeri akhirat. Hikmah kelima, pintu kasih sayang dan ubudiyah Muhammad SAW sebagai manifestasi dari nama Al-Mujib dan Ar-Rahim. Tuhan pemilik rahmat yang luas dan cinta tak terbatas, mengetahui kebutuhan paling tersebut